Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 813 Peningkatan Kekuatan yang Luar Biasa. Selain 9 langkah naga yang menapaki surga, Lu Ming juga berhasil mengintegrasikan konsep bumi ke dalam 3 kemutlakan naga surgawi. Ini mengubah 3 kemutlakan naga surgawi menjadi teknik seni bela diri tingkat setengah dewa yang telah dikembangkan Lu Ming ke tingkat tertinggi. Dengan cara ini, Lu Ming tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi musuh-musuhnya. Alam esensi langit dan bumi juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Alam esensi angin, api, dan guntur semuanya telah mencapai tingkat atas tingkat 2. Hanya alam esensi bumi yang terjebak di puncak tingkat 2 tingkat bawah selama beberapa bulan. Sangat sulit untuk mengembangkan niat bumi, dan terdapat banyak hambatan. Peningkatannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan 9 tujuan bersama. Yang terpenting, Lu Ming harus melakukan banyak tugas. Jika dia hanya mengembangkan satu jenis konsep bumi, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat. Dengan peningkatan niatnya, budidayanya secara alami juga meningkat pesat. Saat ini, budidaya Lu Ming telah mencapai puncak alam lautan spiritual tingkat kelima. Dibandingkan 5 bulan lalu, dia telah meningkat 3 level. Kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan 5 bulan lalu. Pohon kuno yang memahami jalan dan sumber daya besar yang ditinggalkan oleh 9 matahari Mahaguru tidak dapat dipisahkan dari kemajuan besarnya. Lu Ming berbalik dan melihat ke arah kosmos 9 matahari. Kosmos 9 matahari masih duduk bersila di bawah pohon konsolidasi jiwa. Sudah 5 bulan dan dia belum bergerak. Namun, sisa jiwa dari 9 matahari Mahaguru jauh lebih padat dibandingkan 5 bulan lalu, memberikan perasaan yang berat. Buah yang mengkonsolidasikan jiwa di 2 pohon buah yang mengkonsolidasikan jiwa telah lama menghilang. Tidak hanya itu, kedua pohon buah yang mengkonsolidasi jiwa itu juga telah layu seluruhnya dan berubah menjadi dahan kering. Lu Ming merasa bahwa tidak akan lama lagi 9 matahari tertinggi akan bangun. Bas! Sosok Lu Ming bergerak dan dia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Sudah waktunya mengumpulkan esensi darah setiap 7 hari sekali. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok tubuh berdiri di udara menghadap angin. Itu adalah Wang Haoxian. Melihat Lu Ming, Wang Haoxian melambaikan tangannya dan melemparkan 7 botol giok ke Lu Ming. Lu Ming mengambil botol-botol itu dan melemparkan 7 botol kosong itu kepada Wang Haoxian. Untuk apa kamu menginginkan begitu banyak esensi darah binatang iblis? Anda sedang memurnikan pil. Wang Haoxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah 5 bulan, suasana hati Wang Haoxian berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya dia sudah terbiasa datang ke sini setiap 7 hari untuk menyerahkan 7 porsi sari darah dan bertemu Lu Ming. Selama 5 bulan terakhir, Lu Ming hanya memintanya untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan esensi darah mereka. Dia tidak memintanya melakukan hal lain. Bagaimana kalau bertarung denganku? Lu Ming tiba-tiba berbicara. Setelah 5 bulan bekerja keras, Lu Ming ingin menguji hasil kultivasinya. Wang Haoxian tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok. Kamu ingin melawanku. Saat saya menyerang, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat aku menghajarmu sampai kamu kehilangan lengan atau kaki, jangan gunakan susunan pemisah jiwa untuk mengancamku. Mata Wang Haoxian berbinar. Jangan khawatir. Selama kamu memiliki kemampuan, aku tidak akan menggunakan susunan pemisah jiwa untuk mengancammu bahkan jika kamu melumpuhkanku. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, kamu yang meminta ini. Mata Wang Haoxian menjadi dingin. Tubuhnya dipenuhi kobaran api. Dia mengambil langkah besar ke depan dan meninju. Sinar tinju yang panas meledak ke arah Lu Ming. Tombak naga tak terbatas muncul di tangan Lu Ming. Dia melambaikannya dengan santai dan pancaran tinju itu hancur. Tidak perlu menyelidiki, gunakan kekuatan penuhmu. Lu Ming tersenyum tipis. Wang Haoxian sedikit mengernyit. Pukulannya barusan memiliki 80% kekuatannya 5 bulan lalu. Jika itu terjadi 5 bulan yang lalu, Lu Ming pasti akan dikirim terbang. Tapi sekarang, Lu Ming dengan mudah menghancurkan pancaran tinjunya. Tampaknya Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam 5 bulan terakhir. Ledakan. Saat berikutnya, aura Wang Haoxian meledak. Dalam sekejap, ia mencapai aura puncak alam samudra spiritual tingkat kelima. Namun, ini bukanlah batasnya dan terus meningkat.
Tingkat samudera spiritual tingkat 6 awal, tingkat samudera spiritual tingkat 6 tengah. Ia naik sampai ke puncak alam samudera spiritual tingkat 6 sebelum berhenti. Jelas sekali, kultivasi Wang Haoxian telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Ini sudah pasti. Tidak mungkin bukan hanya Lu Ming yang mengalami kemajuan. Yang lainnya juga terus meningkat setiap saat. Ledakan. Wang Haoxian melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan. Ini lebih seperti itu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Auranya meledak, dan tombak panjangnya menusuk ke depan seperti seekor naga. Naga 4 warna sejati terbang dan menerkam ke depan. Dengan ledakan keras, kekuatan tinju Wang Haoxian hancur. Meskipun naga sejati 4 warna telah menyusut sedikit, ia masih menerkam ke depan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi wajah Wang Haoxian berubah. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan 2 aura tinju keluar. Salah satu pancaran tinju dan naga sejati 4 warna tersebar pada saat yang sama, sementara yang lainnya ditujukan ke Lu Ming. Suara mendesing. Cahaya tombak Lu Ming meledak dan menghancurkan tinju Wang Haoxian. Dia melangkah maju dan pancaran tombaknya seperti gunung saat menghantam Wang Haoxian. Wang Haoxian mengeluarkan raungan panjang dan apinya mendidih saat dia melawan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Namun semakin lama pertempuran berlangsung, Wang Haoxian semakin terkejut. Dia sebenarnya ditekan oleh Lu Ming. Kultivasi Lu Ming berada di puncak alam samudera spiritual tingkat kelima, 1 tingkat lebih rendah darinya, tetapi dia masih mampu menekannya. Yang mengejutkan adalah Lu Ming tampaknya tidak menggunakan teknik seni bela diri garis keturunan. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Dalam 5 bulan terakhir, 4 niat Lu Ming telah menembus dan meningkat. Niat Wang Haoxian telah mencapai penyelesaian level 25 bulan lalu. Meskipun mereka telah meningkat pada bulan ini, mereka masih menyelesaikan level 2. Oleh karena itu, dalam hal konsepsi artistik, peningkatan Lu Ming jauh lebih besar daripada miliknya. Itulah mengapa Lu Ming bisa melewati 1 level dan dengan mudah menekannya. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan olehnya. Wang Haoxian meraung di dalam hatinya. Api ungu muncul di atas kepalanya. Tubuhnya menyatu dengan api ungu. Api ungu berputar dan berubah menjadi Firibird ungu, yang menerkam Lu Ming. Fusi garis keturunan. Saya hanya menunggu langkah ini. Lu Ming tersenyum dan tombak naganya yang tak terbatas menghilang. Dia menyerang Wang Haoxian. Bang! Saat telapak tangan melewatinya, ruangan itu bergetar. Firibird meratap dan terbang kembali menjadi Wang Haoxian. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lu Ming bahkan tidak menggunakan fusi Blood Meridian. Dia telah menghancurkan fusi meridian darahnya dengan 1 gerakan dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia merasa kekuatan telapak tangan Lu Ming sepertinya mampu menekan langit dan bumi, memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa menahannya. Yang terjadi selanjutnya adalah frustrasi dan kekecewaan. 5 bulan. Itu baru 5 bulan. 5 bulan lalu, Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Dia dikejar olehnya dan hampir dibunuh olehnya. 5 bulan kemudian, meskipun tingkat kultivasinya meningkat 1 tingkat, dia masih dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming dalam 1 gerakan. Ini agak sulit dia terima. Di masa depan, apakah ada harapan untuk membalas dendam pada Lu Ming? Harapannya semakin tipis. Wang Haoxian merasakan ketidakberdayaan. Dia hanya merasakan ketidakberdayaan seperti ini ketika dia menghadapi orang-orang aneh yang berada di urutan teratas daftar 1000 talenta terbaik. Mungkinkah Lu Ming bisa bersaing dengan orang-orang mesum itu? Seni surga penekan penjara setara dengan teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Ini memang sangat kuat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman puas. Bab 815 mengalahkan binatang iblis tingkat samudera spiritual tingkat 9. Mereka adalah 2 lelaki tua, dan mereka berlumuran darah saat melarikan diri ketakutan. Di belakang mereka, ada beberapa binatang iblis besar yang mengejar mereka. Aura binatang iblis itu sangat menakutkan. Mereka adalah binatang iblis di alam samudera spiritual tingkat 9. Pada saat ini, kedua tetua juga melihat Lu Ming dan rekannya. Mata mereka berbinar dan mereka berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi sambil berteriak, "Tolong! Membantu!" Lu Ming mengerutkan alisnya.
Kedua orang tua ini jelas-jelas berusaha mengalihkan kesalahan kepada mereka. Lu Ming tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mundur, Lu Ming berbisik dan mundur bersama Wang Haoxian. Selamatkan kami. Kedua tetua mengejar Lu Ming dan pria lainnya sementara beberapa binatang iblis kuat di belakang mereka terus mengejar mereka. Kalian berdua, kalian tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Kedua lelaki tua itu berseru. Apa yang kamu ambil dari binatang iblis itu? Jika tidak, mengapa mereka mengejarmu? Lu Ming mendengus dingin. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah, dan salah satu dari mereka berkata, kami tidak mengambil apapun. Kami baru saja masuk jauh ke dalam dan bertemu dengan binatang iblis ini. Mereka dengan gila-gilaan mengejar kami. Rekan kita yang lain semuanya dibunuh oleh mereka, dan hanya kita berdua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu berkata sambil terbang ke arah mereka. Serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan menyelamatkanmu. Lu Ming mencibir. Kedua lelaki tua ini pasti telah mengambil sesuatu dari binatang iblis itu. Kalau tidak, mengapa binatang iblis itu terus mengejar mereka? Kamu merampokku, kata kedua lelaki tua itu. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, pergilah. Jika kamu terus menggangguku, aku akan bergerak, kata Lu Ming. Kilatan dingin muncul di mata kedua tetua. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus mengganggu Lu Ming dan yang lainnya saat mereka terbang ke arah mereka. Karena Lu Ming dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, dia akan melibatkan mereka. Mengaum, serigala hitam raksasa meraung dan menyerang mereka dengan kecepatan tercepat. Serigala raksasa ini memiliki kekuatan tempur di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Dengan sapuan cakarnya, ia menyelimuti si tetua, Lu Ming, dan yang lainnya. Kedua lelaki tua itu berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Ledakan, Wang Haoxian maju selangkah dan mengeluarkan pancaran tinju yang berapi-api, yang bertabrakan dengan cakar serigala. Serigala raksasa itu meraung dan sebagian besar cakarnya terbakar. Namun, Wang Haoxian juga terpaksa mundur. Mata serigala raksasa itu berwarna merah darah saat ia melolong dengan marah dan menerkam kedua lelaki tua itu tanpa mempedulikan nyawanya. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pada saat ini, tatapan Lu Ming menjadi dingin. Tombak naga yang tak terbatas muncul dan tersapu. Cahaya tombak meluas dan membentuk pilar tombak besar yang menyapu kedua tetua. Aku tidak bisa. Kedua tetua itu terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun, bagaimana mereka bisa memblokir serangan Lu Ming dengan budidaya mereka di tingkat ke-8 dari tingkat samudera spiritual? Mereka terkena sinar tombak dan mengeluarkan seteguk darah saat tubuh mereka terbang menuju binatang iblis serigala yang besar. Aduh! Binatang iblis serigala raksasa itu melolong panjang dan memotong cakarnya. Di bawah tatapan putus asa kedua tetua, hal itu menghancurkan mereka. Kemudian, serigala raksasa itu membuka mulutnya dan menelan cincin penyimpanan kedua tetua itu. Ia melirik mereka berdua dan benar-benar berbalik untuk pergi. Kamu ingin pergi? Tinggal, Lu Ming tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia melangkah maju dan mengambil beberapa langkah. Ledakan, ledakan. Dengan 5 langkah, kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Binatang iblis serigala raksasa itu meratap ketika tubuh besarnya diinjak, jatuh ke tanah di bawahnya dan menciptakan lubang dalam yang lebarnya ribuan meter. Mengaum. Pada saat ini, dua binatang iblis lainnya juga menerkam. Kedua binatang iblis ini, seekor harimau raksasa dan seekor ular raksasa, keduanya memiliki kekuatan tempur puncak tingkat samudera spiritual tingkat 9. Dengan goyangan tombak panjang, dua lampu tombak ditembakkan. Dua luka tertinggal di tubuh kedua binatang iblis itu, menyebabkan darah mengalir keluar. Mengaum, darah segar membuat kedua binatang iblis itu menerkam Lu Ming dengan lebih panik. Serigala raksasa itu berjuang untuk berdiri dan menginjak tanah. Bumi bergemuruh dan kerikil beterbangan kemana-mana. Serigala raksasa itu membubung ke langit dan menyerang Lu Ming. Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan melakukannya. Di sampingnya, Wang Haoxian hendak bergerak tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Secara kebetulan, ada beberapa lawan yang bisa digunakan Lu Ming sebagai latihan. Tombak panjang itu bergetar dan diayunkan. Cahaya tombak menyapu kehampaan, terus-menerus menyapu dan menusuk ketiga binatang iblis itu. Raungan ketiga binatang iblis itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Tiga serangan, api, es, dan kilat,
meledak dari tubuh mereka dan menuju ke arah Luming. Harimau raksasa, serigala raksasa, dan ular raksasa memiliki cakar setajam pisau dan tubuh sekeras cambuk baja. Mereka membawa kekuatan serangan mengerikan yang bisa merobek tubuh jika terkena. Luming menggunakan 3 langkah absolut dari naga surgawi dan 9 langkah surga naga dari waktu ke waktu untuk melawan 3 binatang iblis tingkat samudera spiritual tingkat 9 puncak. Dia bahkan lebih unggul. Wang Haoxian terkejut. Luming jelas belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia tidak menggunakan teknik seni bela diri garis keturunannya, dan dia juga telah menyatu dengan garis keturunan dewa. Namun, dia mampu menekan 3 binatang iblis tingkat samudera spiritual tingkat 9, sementara Luming hanya berada di puncak tingkat lautan spiritual tingkat 5. Jika itu dia hanya akan mampu menekan salah satu binatang iblis jika dia menyatu dengan garis keturunan tingkat dewa. Paling-paling, dia akan mampu bertarung imbang dengan 3 binatang iblis. Gan, saat Wang Haoxian tenggelam dalam pikirannya, jeritan melengking terdengar di langit. Cahaya perak menyala dan muncul di depan Wang Haoxian pada saat berikutnya. Seperti pedang surgawi yang paling menakutkan, pedang itu menebas kepala Wang Haoxian. Pupil Wang Haoxian menyusut tajam, dan tubuhnya dipenuhi api. Dia melayangkan pukulan, dan pancaran tinju yang membara terlempar keluar. Bang! Cahaya perak dan pancaran tinju bertabrakan. Dalam sekejap, pancaran tinju menghilang, dan cahaya perak muncul kembali. Wang Haoxian mundur dengan cepat dan melancarkan 2 pukulan pada saat bersamaan. Kedua aura tinju itu tersebar lagi, tetapi diblokir untuk sementara waktu. Wang Haoxian punya waktu untuk bersiap. Garis keturunan surgawinya muncul. Wang Haoxian bergabung dengan garis keturunannya dan berubah menjadi Firibird ungu, menerkam ke depan. Bang! Firibird ungu dan cahaya perak bertabrakan. Dengan dentuman keras, Firibird ungu terbang kembali, dan cahaya perak juga berhenti. Itu adalah burung perak raksasa dengan lebar sayap 50 meter. Seluruh tubuhnya berwarna perak, seolah-olah terbuat dari perak. ROC perak. Murid Wang Haoxian menyusut. ROC perak memiliki garis keturunan binatang dewa, ROC bersayap emas. Itu adalah keturunan dan sangat kuat. Binatang iblis biasa tidak bisa menandinginya. Binatang iblis biasa seperti seniman bela diri manusia biasa, sedangkan binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang dewa seperti keajaiban umat manusia. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dan dapat bertarung lintas level. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi garis keturunan binatang suci, semakin kuat bakat dan kekuatannya. ROC perak ini juga berada di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Gan, ROC perak menjerit nyaring dan menerkam Wang Haoxian lagi. Wang Haoxian tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya untuk menghadapi serangan itu. Namun, ROC perak jauh lebih kuat daripada gabungan 3 binatang iblis lainnya. Setelah beberapa bentrokan, Wang Haoxian membubarkan api dan kembali ke bentuk manusianya, memuntahkan darah. Bas! ROC perak berubah menjadi kilatan petir perak. Sayapnya seperti pedang surgawi, dan menebas ke arah Wang Haoxian. Mata Wang Haoxian dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak punya tempat untuk lari. Dentang. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di depannya dan mengayunkan telapak tangannya, membuat ROC perak itu terbang. Wang Haoxian membelalakkan matanya karena terkejut. Bab 816 Batu Pengumpul Jiwa. Orang yang muncul di depan Wang Haoxian secara alami adalah Luming. Namun, sosok Luming jauh lebih besar dan kuat dari biasanya. Kulitnya ditutupi sisik padat dan auranya sangat kejam. Wang Haoxian melihat ke arah lain dan menyadari bahwa ketiga binatang iblis itu semuanya telah dibunuh oleh Luming. Gan, ROC perak itu menjerit keras dan menerkam ke arah Luming. Membunuh. Luming maju selangkah dan melancarkan pukulan, yang bertabrakan dengan sayap ROC perak. Kaca. Tubuh besar ROC perak itu terlempar dan ia meratap kesakitan. Salah satu sayapnya berubah bentuk dan pelindung tulangnya telah dipatahkan oleh Luming. Mata merah darah ROC perak itu benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia mengepakkan sayapnya dan berbalik untuk pergi. Kamu masih ingin lari? Luming maju selangkah dan mengejar ROC perak. Kekuatan tendangan yang keras mendarat di punggung ROC perak. ROC perak meratap kesakitan dan terlempar ke tanah. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming dan dia menusukkannya,
menembus jantung ROC perak dan membunuhnya. Wang Haoxian terkejut. ROC perak, keturunan roh raksasa bersayap emas, dibunuh oleh Lu Ming dengan kekuatan yang menghancurkan. ROC perak ini baru saja hampir membunuhnya. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Kalau begitu, tidak akan terlalu sulit bagi Lu Ming untuk membunuhnya sekarang. Juga, teknik rahasia macam apa itu? Itu sangat menakutkan. Tubuhnya ditutupi sisik seperti binatang iblis, dan auranya sangat keras dan menakutkan. Dia merasa sangat rumit. Di matanya, Lu Ming menjadi semakin misterius dan tak terduga. Lu Ming terbang ke bawah dan diam-diam melahap esensi darah ROC perak. Sungguh luar biasa melepaskan semburan kekuatan naga. Lu Ming berpikir dalam hati. Baru saja, dia menggunakan ledakan kekuatan naga. Setelah itu, dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga, yang sangat kuat sehingga dia membunuh 3 binatang iblis, memblokir serangan ROC perak terhadap Wang Haoxian, dan membunuhnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat jadinya jika 2 kekuatan naga meledak pada saat yang bersamaan. Petik 2. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ketika 9 garis keturunan naga dinaikkan ke tingkat kedua dari tingkat dewa, akan ada 2 kekuatan naga. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Kamu tidak menginginkan mayat binatang iblis ini? Wang Haoxian bertanya. Ada total 4 mayat binatang setan tingkat samudera spiritual tingkat 9, terutama ROC perak. Bahan dari tubuhnya sangat berharga. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Lu Ming melambaikan tangannya. Dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh Mahaguru 9 Matahari, dia sama sekali tidak peduli dengan binatang iblis ini. Batu roh yang dia tukarkan dengan mereka bahkan tidak akan cukup untuk dia telan dalam beberapa gigitan. Dengan itu, Lu Ming melangkah maju. Wang Haoxian memandang Lu Ming beberapa kali lagi. Setelah memastikan bahwa Lu Ming benar-benar tidak menginginkan mayat itu, dia menyimpan keempat mayat itu. Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, Lu Ming duduk bersila, memurnikan esensi darahnya. Wang Haoxian berdiri di sisi Lu Ming, melindunginya. Esensi darah dari 4 binatang iblis di tingkat ke-9 dari tingkat samudera spiritual sangat padat. Namun, dengan kekuatan pemurnian dari 9 garis keturunan naga, tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Semua kekuatan esensi darah mengalir ke garis keturunan prasasti penekan penjara, tetapi garis keturunan tersebut tidak membaik. Itu masih di level 2 dari level dewa. Apa yang dicuri orang-orang itu dari binatang iblis itu? Dan binatang iblis itu sedikit berbeda dari binatang iblis lainnya. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Binatang iblis di hutan binatang buas semuanya terpengaruh oleh niat membunuh di sini. Mereka semua sangat kejam dan tidak kenal takut. Mereka telah kehilangan kecerdasan dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, binatang iblis itu menunjukkan ketakutan setelah dilukai oleh Lu Ming. Ketakutan ROC perak bahkan lebih besar lagi. Ia bahkan berbalik dan lari. Itu sangat berbeda dari binatang iblis lainnya, yang membuat Lu Ming merasa sedikit aneh. Mungkinkah karena levelnya yang tinggi? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak mempedulikannya untuk saat ini. Dia ingin melihat apa yang diambil kedua tetua dari binatang iblis yang menyebabkan binatang iblis mengejar mereka. Lu Ming mengobrak-abrik 2 cincin penyimpanan. Itu semua adalah kristal spiritual, beberapa batu kasar, pil, dan manual rahasia. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, Lu Ming menemukan sebuah kotak logam. Kotak itu tidak besar tetapi ditempatkan di tempat yang sangat penting. Lu Ming mengeluarkannya dan membukanya dan menemukan batu merah di dalamnya. Batu itu seukuran kepalan tangan. Setelah kotak logam dibuka, aura menakjubkan terpancar dari batu tersebut. Lu Ming segera merasakan pikirannya jernih dan dia bersemangat. Ini, mungkinkah itu batu pengumpul jiwa? Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Batu pengumpul jiwa adalah harta langka yang memiliki efek magis pada jiwa. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang baru saja meninggal dan jiwanya belum bubar, jika batu pengumpul jiwa digunakan untuk mengumpulkannya, akan ada cara ajaib untuk menghidupkannya kembali. Tentu saja, ada beberapa legenda yang dilebih-lebihkan, tapi itu pasti berguna bagi jiwa. Orang-orang itu pasti telah mengambil batu pengumpul jiwa ini dari binatang iblis. Hati Lu Ming tergerak. Binatang iblis itu pasti mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya karena batu pengumpul jiwa. Itu sebabnya mereka mengenal rasa takut.
Itulah sebabnya mereka mengejar kedua lelaki tua itu untuk mendapatkan kembali batu pengumpul jiwa. Batu pengumpul jiwa ini pasti akan sangat berguna bagi senior Jiuyang. Memikirkan hal ini, Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Jika jiwa 9 matahari tertinggi diperkuat sampai batas tertentu, dia mungkin benar-benar bisa dibangkitkan di masa depan dan muncul kembali di dunia. Ayo kembali ke gua. Lu Ming berdiri dan terbang kembali ke gua tempat tinggal bersama Wang Haoxian. Beberapa ribu mil jauhnya dari gua. Saya punya waktu paling lama sebulan sebelum saya meninggalkan hutan binatang buas. Selama waktu ini, Anda tidak perlu berburu binatang iblis. Berkultivasi sendiri. Saya akan mengirimkan Anda transmisi suara ketika saya akan pergi. Lu Ming menginstruksikan Wang Haoxian dan terbang ke gua tempat tinggal sendirian. Segera, dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Kosmos 9 matahari masih duduk bersila, namun pohon yang mengkonsolidasikan jiwa telah benar-benar layu. Tidak ada energi yang tersisa. Lu Ming menduga 9 matahari kosmos akan segera bangun. Seperti yang diharapkan, 3 hari kemudian, 9 matahari tertinggi terbangun. Senior Jiuyang, bagaimana kesembuhanmu? Ninesuns melangkah maju untuk memberi penghormatan dan bertanya. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Akhirnya, saya tidak akan tertidur lelap dengan mudah. Seniman bela diri tertinggi dari 9 matahari tersenyum. Itu bagus. Senior Jiuyang, saya telah memperoleh batu pengumpul jiwa. Ini mungkin berguna bagi Anda. Lu Ming mengeluarkan batu pengumpul jiwa dan memegangnya di telapak tangannya. Mata 9 matahari Mahaguru bersinar seketika seperti 2 matahari kecil. Dia mengulurkan tangannya dan meraih batu pengumpul jiwa di tangannya. Dia memeriksanya sejenak dan kemudian tertawa, itu benar-benar batu pengumpul jiwa. Haha, bagus, bagus. Dengan batu pengumpul jiwa ini, kekuatan jiwaku akan pulih secara signifikan. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Bagus kalau itu berguna bagimu, senior. Lu Ming sangat senang. Lu Ming, terima kasih. Aku akan kembali ke kuil tertinggi untuk memperbaikinya sekarang. Dengan itu, 9 matahari tertinggi membungkus dirinya dengan batu pengumpul jiwa dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke Glabella Lu Ming dan menghilang. Aku akan berkultivasi sebentar lagi, lalu aku akan pergi ke Sekte Awan Laut dan bertemu dengan King Kecil dan yang lainnya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Bab 817 tidak bagus. Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Selama periode waktu ini, Lu Ming terus menggunakan batu asal untuk menerobos, meningkatkan budidayanya ke alam samudera spiritual tingkat 6 dalam satu gerakan. Namun, wasiat bumi masih tertahan di puncak tingkat bawah tingkat 2, tidak mampu menembus tingkat atas tingkat 2. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 10 hari menuju perjanjian setengah tahun. King Kecil, Gendut, dan yang lainnya telah keluar dari peninggalan Tianxiong. Aku juga harus bergerak. Lu Ming berpikir dalam hati. Selama periode waktu ini, dia telah berkomunikasi dengan Xian Yanxing dan yang lainnya melalui transmisi suara. Jika tidak, Xian Yanxing akan mengkhawatirkan keselamatan Lu Ming dan tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Mengetahui bahwa mereka aman, Xian Yanxing dan Kong Jin dapat mengolah peninggalan Tianxiong dengan damai. Pada saat yang sama, Lu Ming dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu 9 matahari tertinggi. Lu Ming mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia dengan cepat terbang keluar dari hutan binatang buas. Ribuan mil jauhnya, di puncak gunung, Wang Haoxian berdiri melawan angin. Ketika dia melihat Lu Ming, dia mengikutinya dengan patuh dan terbang keluar. Tidak lama kemudian, mereka sudah keluar dari hutan binatang buas. Tiba-tiba tubuh mereka terasa lebih ringan. Kecepatan mereka meningkat, dan mereka berubah menjadi 2 lampu pelangi, terbang ke arah timur. Setengah hari kemudian, mereka sudah dekat dengan pembuluh darah naga di timur. Lu Ming membawa Wang Haoxian dan terbang langsung ke Sekte Awan Laut. Lu Ming, bagaimana kabarmu? Ketika Lu Ming tiba di Sekte Awan Laut, Qiao Xuan melangkah ke udara dan berkata sambil tersenyum. Haha, Qiao Xuan, selamat telah menerobos ke lautan roh dan menjadi makhluk yang kuat di lautan roh. Tatapan Lu Ming menyapu Qiao Xuan dan tahu bahwa dia telah menembus tingkat samudera spiritual. Dia sekarang berada di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Aku memang menerobos,
tapi kamu seharusnya lebih tak terduga. Qiao Xuan tersenyum dan memandang Wang Haoxian, yang berada di belakang Lu Ming. Lu Ming, kamu memiliki seorang wanita cantik bersamamu. Hati-hati, Nona Nianxing akan cemburu jika dia melihatmu. Jangan khawatir, dia hanya pelayanku. Mengapa Xiao Qing cemburu? Petik 2. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wang Haoxian, yang berdiri di belakang Lu Ming, mengertakkan gigi dan merasakan kebencian di dalam hatinya. Pembantu, Qiao Xuan terkejut. Dia menoleh ke Wang Haoxian dan berkata, bolehkah saya tahu nama kakak perempuannya? Wang Haoxian melirik Qiao Xuan dan mendengus, tapi dia tidak menjawab. Bagaimana seorang murid dari kekuatan kecil seperti Qiao Xuan bisa memasuki mata Wang Haoxian? Dia adalah Wang Haoxian. Lu Ming menjawab atas namanya. Jadi itu Nona Wang. Apa? Wang Haoxian. Wang Haoxian yang mana? Qiao Xuan mulai mengangguk tetapi dia langsung bereaksi. Pupil matanya berkontraksi dan dia menatap Lu Ming dengan kaget, menanyakan beberapa pertanyaan. Bukankah itu Wang Haoxian dari keluarga Wang kuno? Petik 2. Lu Ming berkata dengan santai. Apa? Dia adalah keajaiban tingkat dewa, Wang Haoxian. Dia, pelayanmu. Suara Qiao Xuan bergetar saat dia berbicara, matanya penuh dengan keterkejutan. Siapa yang akan percaya bahwa Wang Haoxian, seorang anak ajaib setingkat dewa, telah menjadi pelayan Lu Ming? Qiao Xuan mengira dia sedang bermimpi. Wang Haoxian mengertakkan giginya dengan tidak senang. Dia tahu jika masalah ini menyebar, reputasinya akan ternoda, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga tidak berdaya. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. King kecil dan si gendut akan segera tiba. Lu Ming berkata dengan santai, tatapannya melihat ke kejauhan. Qiao Xuan terus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Hal ini terlalu mengejutkan. Tak lama kemudian, dua cahaya pelangi muncul dari cakrawala. Dalam beberapa napas, mereka tiba di depan Sekte Awan Laut. Saat cahaya pelangi menghilang, sosok Xian Yanxing dan Kong Jin muncul. Hahaha, Lu Ming, kita bertemu lagi. Saya sangat merindukanmu. Begitu Kong Jin muncul, dia tertawa terbahak-bahak dan menerkam Lu Ming seperti beruang. Namun, saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming. Dia merasa pantatnya seperti ditusuk jarum dan tubuhnya memantul seperti bola bundar. Wang Haoxian, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Si gendut berteriak tak percaya, dan auranya meledak. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, budidaya Fatih telah mencapai puncak tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, hanya selangkah lagi dari tingkat keenam. Di sisi lain, budidaya Xian Yanxing di puncak alam lautan spiritual tingkat kelima meletus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Haoxian. Apa yang salah? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu pikir kamu adalah pasanganku? Wang Haoxian tertawa dingin. Aura yang kuat meledak dan menekan lemak dan Xian Yanxing. Apa yang sedang kamu lakukan? Tarik kembali auramu. Lu Ming melirik Wang Haoxian dan mendengus. Wang Haoxian mendengus dan menarik kembali auranya. Dia berdiri dengan patuh di belakang Lu Ming. Fatih dan Xian Yanxing tercengang. Jangan gugup, dia adalah pelayanku sekarang. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ya, seorang pelayan. Mulut si gendut selebar kaki domba, sedangkan mata Xian Yanxing terbuka lebar. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak menyebutkan bahwa Wang Haoxian telah menjadi pelayannya melalui transmisi suara. Jimat giok tidak dapat menjelaskan dengan jelas, tetapi dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Xian Yanxing dan yang lainnya tentu saja terkejut. Lu Ming, apa yang terjadi? Mata Xian Yanxing membelalak. Seperti ini, Lu Ming menjelaskan bagaimana dia menaklukkan dan mempermainkan Wang Haoxian, tapi dia melewatkan bagian tentang 9 yang tertinggi. Dia hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan rumput yin gelap dan memurnikannya menjadi bubuk yin gelap, lalu mengendalikan Wang Haoxian. Sebenarnya seperti ini, Lu Ming, aku sangat mengagumimu. Senang sekali memiliki wanita cantik yang melayani Anda setiap hari. Tidak, saya juga ingin mempelajari Dao Prasasti, saya juga ingin belajar. Si gendut yang pertama berteriak, kedua mata kecilnya penuh bintang.
Seolah-olah dia sudah bisa melihat banyak sekali gadis sombong yang mengelilinginya, melayaninya, dan menjadi pelayannya. Gendut, jangan bicara omong kosong. Saya telah berkultivasi sendirian selama ini. Jantung Luming berdetak kencang dan dia dengan cepat menjelaskan. Luming, kalian berdua akan berada di hutan binatang buas selama periode waktu ini. Sebuah suara dingin terdengar. Mata Xian Yanxing menyapu Luming dan Wang Haoxian dengan sikap bermusuhan. King kecil, meskipun kami berdua berada di hutan binatang buas, kami semua berkultivasi sendiri. Luming dengan cepat menjelaskan. Tuan Muda Luming, tempat tidurnya sudah siap. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menghangatkannya? Saat ini, Wang Haoxian berbicara. Kelopak mata Luming bergerak-gerak. Dia berbalik dan menatap Wang Haoxian. Bibir Wang Haoxian sedikit melengkung dan dia tampak puas. Sarangnya, ini balas dendam murni. Luming berteriak dalam hatinya. Benar saja, Xian Yanxing mengertakkan gigi dan matanya membelalak. Dengan ekspresi dingin, dia mengeluarkan sebuah kalimat, mesum, Luming, kamu memang pria mesum. Aku tidak bersalah. Luming terdiam. Apa yang dia maksud dengan mesum? Kapan dia bejat? Wang Haoxian, jangan bicara omong kosong. Luming memarahi. Wang Haoxian segera memasang ekspresi sedih. Dia menjepit jari-jarinya dan menundukkan kepalanya, berpura-pura patuh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bab 818 membunuh jalan mereka menuju Sekte Pedang Angin. Luming, kamu luar biasa. Anda telah berhasil melatih wanita kejam itu, Wang Haoxian, untuk menjadi sangat patuh. Saya terkesan. Fatih telah menyentuh bagian yang sakit. Luming. Xian Yanxing menjerit. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan medan kekuatan iblis langit menyelimuti Luming. Luming terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya dan menembus medan gaya berat. Dia muncul di samping Xian Yanxing dan melingkarkan lengannya di pinggang Xian Yanxing. Tubuh Xian Yanxing bergetar dan medan gaya menghilang. Gadis bodoh, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja? Aku hanya memilikimu di hatiku. Bagaimana Wang Haoxian bisa menyentuh hatiku? Luming berbisik di telinga Xian Yanxing. Tindakan ini sungguh intim. Xian Yanxing melihat sekeliling dan melihat si gendut, Qiao Xuan, dan Wang Haoxian menatap mereka dengan mata terbelalak. Wajahnya memerah dan dia meronta, Luming, kamu, lepaskan aku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan melepaskannya. Luming berkata sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Xian Yanxing mengaku kalah. Lengan Luming kemudian mengendur. Xian Yanxing meronta dan terbang keluar, wajahnya memerah. Haha, cuacanya cukup bagus hari ini. Bukankah begitu, saudari Qiao Xuan? Petik 2. Fatih tertawa dan berbalik untuk mencari ke tempat lain. Ya, benar. Qiao Xuan juga berbalik ke arah lain. Wajah Xian Yanxing menjadi lebih merah dan dia menatap Luming. Luming, sebaliknya, memandang Xian Yanxing sambil tersenyum. Setelah olok-olok itu, beberapa dari mereka mulai mengobrol. Xian Yanxing dan Kong Jin bertemu secara kebetulan di peninggalan kubah langit. Kultivasi mereka telah mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat kelima, dan pemahaman konsep mereka jauh melampaui pemahaman Luming. Namun, sama seperti Luming, garis keturunan ketiga mereka belum terbangun. Tampaknya masih terakumulasi. Sekarang, kamu bukan tandinganku. Luming berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu sombong. Saat aku membangunkan garis keturunan ketigaku, aku pasti akan mengalahkanmu. Xian Yanxing mendengus dan cemberut. Terutama ketika dia melihat Wang Haoxian, matanya sangat tidak ramah, seolah dia masih memikirkannya. Hei, ada yang datang. Luming tiba-tiba melihat ke kejauhan. Cahaya pedang menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah tiba di hadapannya. Cahaya pedang menghilang, dan seorang wanita cantik muncul. Senyum. Si gendut sangat gembira saat melihat wanita itu dan buru-buru menghampirinya. Wanita muda ini adalah Ruan Tingting. Gemuk, Luming, Nona Nianxing, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ruan Tingting sangat gembira melihat Luming dan yang lainnya. Tingting, sudah lama tidak bertemu. Luming dan Xian Yanxing juga menyapa Ruan Tingting. Setelah tidak bertemu selama setengah tahun, Ruan Tingting telah melewati masa kesedihan itu.
Ada semangat kepahlawanan di tubuhnya, membuatnya tampak heroik dan keren. Ting Ting, bukankah kamu berkultivasi sebagai pengawal kerajaan di Tian? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya si gendut. Saya datang ke sini bersama kakak laki-laki Long Qianli. Baru-baru ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi telah mengirim para jenius mereka ke 9 naga untuk menantang para jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Ada orang-orang jenius dari Sekte Mayat Surgawi yang memblokir pintu masuk Tanah Suci di pembuluh darah naga di timur. Mereka sangat arogan, jadi kakak Long Qianli ingin bertemu dengan mereka, jadi aku mengikuti mereka. Aku juga akan pergi ke Sekte Pedang Angin untuk membalaskan dendam orang tuaku. Ruan Tingting menjelaskan, Sekte Mayat Surgawi dan para jenius dari Lembah Iblis Surgawi semuanya ada di sini. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya tercengang. Ya, saya mendengar bahwa kelompok jenius masa depan yang paling kuat, seperti Sekte Mayat Surgawi, mengirimkan penguasa yang berada di peringkat di bawah 100 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kata Ruan Tingting, ini normal. Sebelum setiap pertempuran Kismet, pasukan Overlord akan mengirimkan para jenius mereka ke wilayah masing-masing. Tujuannya untuk menguji kekuatan kejeniusan masing-masing. Di masa lalu, Istana Surgawi Empyrean juga mengirimkan orang-orang jenius mereka ke Sekte Mayat Surgawi. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Langit telah bersatu. Kata Wang Haoxian. Dia adalah seorang jenius dari klan Wang dan mengetahui situasinya dengan lebih baik. Lu Ming mengangguk. Hal ini dapat dimengerti. Meskipun Istana Langit Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan, mereka tidak membunuh utusan tersebut. Ketika para jenius dari pihak lain datang, Istana Surgawi Surga Empir hanya bisa mengirim para jenius mereka untuk menghadapi musuh. Ting Ting, ayo pergi ke Sekte Pedang Angin dulu. Setelah kita menanganinya, kita akan pergi melihatnya bersama. Kata Lu Ming. Dia juga ingin melihat kekuatan paragon Sekte Mayat Surgawi. Baiklah. Ruan Tingting mengangguk. Kelompok mereka kemudian menuju Sekte Pedang Angin. Lu Ming tahu bahwa budidaya Ruan Tingting telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Jelas sekali bahwa Ruan Tingting telah diasuh dengan baik di pengawal kerajaan di Tian selama 6 bulan terakhir. Selain warisan supremasi emas biru, budidayanya telah berkembang begitu cepat. Tentu saja, Lu Ming dan yang lainnya tidak bersama-sama membantu Ruan Tingting membalas dendam. Saat itu, Lu Ming pernah berkata bahwa dia akan membiarkan Ruan Tingting membalas dendam sendiri. Mereka berkumpul untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Segera, gerbang Gunung Sekte Pedang Angin mulai terlihat. Siapa di sana? Ini adalah Sekte Pedang Angin, berhenti di situ. Di gerbang Gunung Sekte Pedang Angin, para murid yang menjaga gunung berteriak. Apakah kalian tidak mengenaliku? Ruan Tingting melangkah maju dengan ekspresi muram. Ruan Tingting, kamu adalah Ruan Tingting. Ekspresi para murid yang menjaga gunung berubah drastis. Aku tidak akan membunuhmu, panggillah Patua, keluarlah dan hadapi kematianmu. Kata Ruan Tingting. Kamu, tunggu saja. Murid itu berbalik dan lari. Dentang, dentang, dentang. Setelah beberapa saat, bel berbunyi mendesak datang dari Sekte Pedang Angin. Kemudian, sejumlah besar sosok muncul di kedalaman Sekte Pedang Angin. Kamu Fa, Ye King, dan beberapa tetua dari Sekte Pedang Angin. Namun, mereka berhenti di kedalaman Sekte Pedang Angin dan tidak keluar. Mata Ye Fa menyapu mereka dan berkata, Ting Ting, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahan kami. Namun, karena ini, Patriark Sekte Pedang Angin tewas dalam pertempuran. Beberapa ahli lainnya juga meninggal. Budidaya Kinger juga lumpuh. Bisakah kita membiarkan masalah ini berakhir begitu saja? Petik 2. Diam. Jangan panggil namaku. Akhiri. Tentu saja, tapi aku akan mengakhirinya setelah aku memenggal kepalamu. Ruan Tingting berkata dengan dingin, niat membunuhnya sangat kental. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti, dia akan mampu masuk ke Sekte Pedang Angin dan membalaskan dendam orang tuanya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Mata Yeva dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu tidak keluar, aku akan bunuh diri. Begitu Ruan Tingting selesai berbicara, suara pedang terdengar. Pedang biru Qi melonjak ke langit. Saat pedang Qi bersilangan, Ruan Tingting melangkah maju. Tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual.
Ekspresi kamu Fa dan yang lainnya berubah. Mereka tidak percaya. Mata Luming menyapu sekeliling dan senyum dingin muncul di wajahnya. Ayo masuk dan lihat. Kemudian, mereka mengikuti Ruan Tingting dan melangkah keluar. Melihat Luming dan yang lainnya telah memasuki wilayah Sekte Pedang Angin, mata kamu Fa menjadi dingin. Niat membunuhnya muncul saat dia berteriak, "Formasi hebat, bangkit." Kemudian, tanda padat muncul di seluruh pegunungan dan dataran Sekte Pedang Angin. Garis-garis pedang Qi mengembun di udara, dan tekanan kuat meresap ke udara. Ini adalah formasi pembunuhan tingkat 6, dan sangat kuat. Saat itu, Luming dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar di Gunung 100 Pemuja. Pada akhirnya, Ruan Tingting telah dibawa pergi oleh pengawal istana di Tian. Tentu saja, kamu sudah mendengarnya. Bab 819 sungguh formasi yang tidak bermutu. Meskipun mereka tidak mengetahui secara pasti proses kejadian itu, mereka mendengar bahwa Ruan Tingting memiliki peluang besar. Selama periode waktu ini, kamu Fa dipenuhi dengan kekhawatiran dan antisipasi. Ia berharap Ruan Tingting akan terbunuh dalam persaingan brutal tersebut. Di saat yang sama, dia juga melakukan persiapan. Dia telah membayar mahal untuk menyewa alkemis prasasti sejati peringkat ke-6 untuk menuliskan formasi pembunuhan yang sangat kuat di Sekte Pedang Angin. Selama Ruan Tingting dan Luming masuk ke Sekte Pedang Angin, dia akan mengaktifkan formasi pembunuhan dan membunuh mereka. Jalang kecil, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Bahkan seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat 6 akan mati jika dia masuk ke dalam susunan ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Wajah Yeva sangat muram saat dia berbicara dengan dingin. Alis Ruan Tingting bergerak-gerak saat dia mengutuk dalam hatinya. Dia terlalu ceroboh. Hehe, pemimpin sekte kamu pikir kamu bisa membunuh kami dengan formasi ini. Kamu terlalu naif. Saat ini, Luming terkekeh. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kamu Fa berkata dengan dingin. Namun, matanya bersinar dengan tatapan serius. Kenyataannya, orang yang paling dia takuti bukanlah Ruan Tingting, tapi Luming dan yang lainnya. Di matanya, Luming dan yang lainnya tidak terduga. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dalam kompetisi itu, Sekte Pedang Angin telah dikalahkan sepenuhnya oleh Luming dan yang lainnya. Dia telah membangun barisan besar ini terutama untuk menangani Luming dan yang lainnya. Kamu terlalu memikirkan susunanmu. Sejujurnya, saya tidak tahu penulis seperti apa yang Anda pekerjakan. Itu benar-benar sampah. Anda ingin menjebak kami dengan susunan sampah. Kamu terlalu naif. Luming tersenyum dan melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambil Luming, lingkaran prasasti padat akan muncul di tanah. Prasasti ini tampak hidup dan benar-benar bergerak di tanah. Ekspresi Yeva berubah drastis, dan dia berteriak, kamu juga seorang ahli prasasti. Kendalikan formasi dan bunuh mereka. Formasi di sekitar mereka bergetar. Di langit, pedang Qi yang tak ada habisnya berkumpul, memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ditembakkan ke arah Luming dan yang lainnya. Xian Yanxing, pria gendut, Ruan Tingting, dan bahkan Wang Haoxian tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka tidak melihat pedang Qi. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya jalur pemurnian Lumingming. Namun, Luming masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia maju selangkah dan berkata dengan lembut, hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, pedang Qi yang menusuk mereka dari segala arah runtuh. Puci, prasasti di sekitar Sekte Pedang Angin seperti api yang jatuh ke dalam es. Dengan suara mendesis, mereka menghilang tanpa jejak. Saat Luming selesai berbicara, susunan besar itu rusak. Wajah Yeva, Ye Qing, dan beberapa tetua Sekte Pedang Angin memucat. Mereka menjadi pucat dan tidak berdarah. Yeva telah membayar mahal untuk menyewa alkemis prasasti sejati peringkat ke-6 dan menghabiskan setengah bulan untuk menyempurnakan formasi yang dapat membunuh ahli tingkat samudera spiritual tingkat 6. Tidak disangka itu dipatahkan oleh Luming saat dia berbicara dan tertawa. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah kultivasi seni bela diri Luming tidak hanya begitu kuat, tetapi dao prasastinya juga sangat menakutkan sehingga semua rencananya tidak berguna dalam sekejap. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan putus asa. Ruan Tingting, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Jika Anda ingin membalas dendam, lakukanlah sendiri. Mengapa Anda meminta bantuan?
Karena itu masalahnya, aku mengaku kalah hari ini. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Kamu Fa memanggil Ruan Tingting. Ya, kamu tidak perlu menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk memprovokasi saya. Jika itu pertarungan langsung, saya tidak akan ikut campur. Tapi jika kamu menggunakan cara seperti itu, aku pasti akan ikut campur. Lu Ming tersenyum. Kamu tidak akan ikut campur. Kamu mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu. Kamu berteriak, tentu saja, aku tidak akan melakukannya. Lu Ming tersenyum tipis. Ruan Tingting, bagaimana denganmu? Kamu Fa masih khawatir dan menatap Ruan Tingting. Aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Jawaban Ruan Tingting sangat jelas. Baiklah, kalau begitu, ayo serang dan bunuh wanita jalang kecil ini. Kamu Fa mengertakkan gigi dan berkata dengan suara gelap. Tiba-tiba, dua lelaki tua bergegas keluar dari belakang kamu, dan aura kuat mereka memenuhi udara. Tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Seru Qiao Xuan. Kedua lelaki tua ini sebenarnya berada di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Sekte Pedang Angin jelas tidak memiliki ahli sekuat itu. Kamu pasti membayar mahal untuk mengundang mereka. Apa yang kamu katakan tadi adalah membuat Lu Ming dan yang lainnya tidak bergerak. Kemudian, dia akan membiarkan dua ahli di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual membunuh Ruan Tingting. Niatnya jahat. Lu Ming, Tingting, dia. Qiao Xuan memandang Lu Ming dengan cemas. Tidak masalah, Tingting seharusnya bisa mengatasinya. Kata Lu Ming. Dia telah lama memperhatikan bahwa ada dua ahli di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual di belakang kamu, tapi dia mempercayai Ruan Tingting. Ruan Tingting telah menerima warisan supremasi Lan Jin, yang merupakan teknik budidaya tingkat dewa. Selain itu, bakat Ruan Tingting tidak ada bandingannya. Dulu, ia hanya terkubur di Sekte Pedang Angin. Kalau tidak, dia tidak akan menerima warisan supremasi Lan Jin. Dengan teknik budidaya tingkat dewa sebagai yayasan, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk melintasi dua tingkat dan berurusan dengan dua pembudidaya tingkat samudera spiritual tingkat kelima setelah berkultivasi di penjaga kerajaan surga kaisar begitu lama. Bas, cahaya pedang bersiul, dan pedang biru Qi membubung ke langit seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Konsep pedang. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ruan Tingting telah mengembangkan mentalitas pedang dari mentalitas logam. Membunuh. Ruan Tingting berteriak dan melangkah maju. Pedangnya Qi bersiul saat dia menyerang kedua tetua. Kedua lelaki tua itu menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi setelah beberapa gerakan, mereka mulai dirugikan. Cahaya pedang biru milik Ruan Tingting dipadatkan dari teknik budidaya tingkat dewa, dan dengan maksud pedang, itu tak terkalahkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi merobek serangan dan pertahanan kedua lelaki tua itu. Lepaskan aku. Kedua lelaki tua itu ingin memohon belas kasihan, tetapi pedang Qi menembus kehampaan dan menembus tenggorokan mereka. Kedua lelaki tua itu sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu Fa, Ye Qing, dan yang lainnya menjadi pucat dan putus asa. Mata Ruan Tingting dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah maju. Pedang Qi-nya melesat ke langit saat dia berjalan menuju kamu Fa. Tingting, Tingting, tolong ampuni kami. Aku memperlakukanmu dengan baik saat itu. Kamu Fa berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Kamu memperlakukanku dengan baik, menikahiku dengan dua monster King He dengan imbalan kesempatan anak-anakmu. Apakah ini memperlakukanku dengan baik? Anda menggunakan orang tua saya untuk memaksa saya dan pada akhirnya menyebabkan mereka mati. Apakah ini caramu memperlakukanku? Ruan Tingting mencibir. Itu hanya kebingungan sesaat. Tingting, jika kamu membunuhku, Sekte Pedang Angin tidak akan ada lagi. Itu akan berantakan dan terhapus dari dunia. Kamu Fa tidak menyerah dan terus berteriak. Apa hubungannya tidak adanya Sekte Pedang Angin denganku? Ruan Tingting tetap bergeming dan melangkah maju. Pedangnya Qi bersiul dan menusuk ke depan. Beberapa tetua Sekte Pedang Angin berteriak dengan marah ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Namun, semuanya sia-sia ketika pedang Qi menembus dahi mereka. Lari-lari. Para petinggi lain dari Sekte Sub Pedang lari menyelamatkan diri. Namun, pedang Qi menembus udara dan membunuh orang-orang itu satu persatu. Pada akhirnya, hanya kamu Fa dan Ye Qing yang tersisa. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat. Mereka putus asa. Saat itu,
mereka telah memaksa Ruan Tingting terpojok, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Bas, kamu Fa dan Ye King tidak bisa menahan cahaya pedang sama sekali. Kedua sosok itu terjatuh ke tanah. Para eselon atas dari Sekte Pedang Angin semuanya telah dimusnahkan. Bab 820 Paragon Sekte Mayat Surgawi. Ayah, Ibu, Tingting telah membalaskan dendammu. Ruan Tingting memegang pedang di tangannya dan berbisik. Tingting, ayo pergi. Eselon atas Sekte Pedang Angin telah dimusnahkan sepenuhnya. Ia akan segera ditelan oleh kekuatan lain. Sejak saat itu, Sekte Pedang Angin tidak akan ada lagi. Fatih berjalan dan menepuk bahu Ruan Tingting. Dia takut Ruan Tingting akan tenggelam dalam kebencian dan pembunuhan, tidak mampu melepaskan diri. Mengambil napas dalam-dalam, Ruan Tingting mengayunkan pedangnya dan darah di pedangnya menguap. Dia menyingkirkan pedangnya dan tersenyum, gendut, terima kasih. Dia kemudian berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Nona Xie, terima kasih. Alasan mengapa dia bisa mencapai tahap ini dan membalas dendam adalah karena Lu Ming dan beberapa orang lainnya. Saat itu, ketika dia mendapatkan warisan dan diburu oleh keluarga Luan dan keluarga Jiang, Lu Ming dan yang lainnya telah melindunginya dengan nyawa mereka. Kalau tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Karena kita berteman, tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi dan lihat elit Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming tersenyum tipis. Di bawah tatapan kaget banyak murid Sekte Pedang Angin, mereka meninggalkan Sekte Pedang Angin dan terbang ke arah urat naga. Menurut Ruan Tingting, di pintu masuk tanah suci budidaya di pembuluh darah naga, terdapat para jenius dari Sekte Mayat Surgawi yang mendirikan platform pertempuran untuk menantang para jenius dari Istana Dewa Kaisar Surga. Sudah beberapa hari berlalu, dan Istana Surgawi Kaisar Surga benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itulah sebabnya Long Qianli membawa anak buahnya ke sini, berharap dapat menstabilkan situasi. Sebelum pertempuran Providence, faksi Overlord akan mengirimkan elit mereka. Pertama, ini bisa digunakan sebagai bentuk pelatihan dan untuk menguji kekuatan pihak lain. Kedua, hal ini juga dapat memberikan pukulan terhadap moral pihak lain. Bersama dengan Ruan Tingting, Lu Ming dan yang lainnya terbang menuju pembuluh darah naga. Lembah Wushang adalah tempat budidaya tanah suci yang relatif terkenal di pembuluh darah naga yang ditempati oleh keluarga Wang. Tingkatnya lebih tinggi dari 100 gunung yang dihormati, dan ada lebih banyak orang jenius yang berkultivasi di sini. Misalnya, banyak dewa semu favorit surga dengan peringkat 300 hingga 400 akan memilih untuk berkultivasi di sini. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi menarik platform batu dari tanah di pintu masuk lembah Wushang dan menggunakannya sebagai platform pertempuran. 8 teladan Sekte Mayat Surgawi berdiri di satu sisi ring pertempuran. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Paragon lain dari Sekte Mayat Surgawi berdiri di tengah-tengah platform, melihat sekeliling. Ada banyak sosok di sekitar ring pertempuran. Mereka semua jenius dan jenius dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Long Qianli berdiri di depan. Istana Surgawi Surga Empire hanya memiliki sedikit orang jenius. Mereka yang berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, siapa lagi yang ingin bertarung? Di tengah arena pertempuran, paragon dari Sekte Mayat Surgawi melihat sekeliling dengan ekspresi puas diri. Untuk sesaat, tidak ada yang berani naik. Baru saja, paragon dari Sekte Mayat Surgawi itu telah mengalahkan 3 paragon di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual secara berturut-turut. Dia sangat kuat. Brengsek. Sekte Mayat Surgawi pasti telah memilih tokoh teratas dari semua tingkatan melalui serangkaian seleksi. Istana Surgawi Empyrean kita secara alami memiliki angka-angka seperti itu. Hanya saja mereka sudah lama tidak berada di sini. Benar, kami baru saja tertangkap basah oleh mereka. Orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat marah. Para jenius dari Sekte Mayat Surgawi secara alami adalah yang terbaik di levelnya masing-masing. Mereka tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Mereka tidak mungkin menemukan begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu. Pedang Darah 19, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung. Long Qianli maju selangkah dan menatap pria di tengah-tengah 8 elit Sekte Mayat Surgawi. Pedang Darah 19 adalah seorang jenius tingkat dewa dari Sekte Mayat Surgawi.
peringkat 294, sedangkan Long Qianli berada di peringkat 295. Keduanya memiliki peringkat yang sama. Kenapa kamu begitu cemas? Tunggu sebentar, biarkan yang lain bertanding dulu. Setelah itu, aku secara alami akan melawanmu. Pedang darah 19 memandang Long Qianli dan mencibir. Ekspresi Long Qianli jelek. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Mayat Surgawi terus-menerus mengirimkan orang-orang jenius di alam samudera spiritual tingkat kedua dan ketiga. Istana Surgawi Surga Empyrean telah sepenuhnya dikalahkan, dan mereka tidak boleh kalah lagi. Alam samudera spiritual tingkat keempat, siapa yang akan melawanku? Di platform batu, para murid Sekte Mayat Surgawi terus memberikan tantangan. Aku akan melakukannya. Sebuah suara datang dari kejauhan, dan seberkas cahaya terbang dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Kemudian, sesosok tubuh mendarat di platform batu. Itu Gai Chang? Ini Gai Chang. Gai Chang, peringkat 359 dalam daftar 1000 talenta terbaik, berpotensi menjadi favorit surga. Bagus, kita punya harapan sekarang. Semua orang bersemangat. Akhirnya, surga semu favorit di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual tiba. Daftar 1000 talenta terbaik sudah lama tidak diperbarui, dan banyak orang jenius bermunculan. Tidak lagi sah menggunakan daftar sebelumnya untuk menentukan kekuatan tempur para jenius saat ini. Beberapa orang bangkit, beberapa berkembang perlahan, dan beberapa bahkan naik ke langit dan membangunkan garis keturunan dewa. Oleh karena itu, kekuatan dari 1000 talenta teratas dalam daftar menjadi berantakan. Namun, dia mungkin bisa menggunakannya sebagai referensi. Mereka yang sebelumnya menduduki peringkat teratas tidak akan terlalu buruk. Gai Chang, kuharap kamu tidak mengecewakanku, kata ahli dari Sekte Mayat Langit. Saya juga berharap demikian, Gai Chang berkata dengan dingin. Kemudian, keduanya mulai berkelahi. Namun, setelah selusin gerakan, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Gai Chang benar-benar tertekan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah sekitar selusin gerakan, Gai Chang terlempar dan batuk banyak darah. Dia dikalahkan, dan dikalahkan lagi. Haha, kamu benar-benar tidak dapat menerima satu pukulan pun. Izinkan saya memberitahu Anda, di alam samudera spiritual tingkat keempat, saya bukanlah yang terkuat. Masih banyak yang lebih kuat dariku di Sekte Mayat Surgawi. Paragon dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Apa yang bisa dibanggakan? Favorit surga kami tidak ada di sini sekarang. Sebagai gantinya dalam waktu setengah bulan, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Beberapa orang marah. Orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tertawa dingin. Mereka secara alami tahu bahwa ada lebih banyak orang jenius di Istana Surgawi Surga Empyrean. Ada banyak dari mereka yang berkultivasi secara tertutup. Tapi jadi apa? Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan moral Istana Surgawi Surga Empyrean. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, beberapa berkas cahaya terbang di langit, dan 6 sosok muda muncul. Begitu sosok tersebut muncul, langsung menarik perhatian banyak orang. Ini karena ada 4 remaja putri dalam kelompok beranggotakan 6 orang ini. Masing-masing sangat cantik, terutama Xian Yanxing, yang sangat menarik perhatian banyak orang. 6 orang itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, itu kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan beberapa sosok terbang dengan niat membunuh yang tak terselubung. Awan angin kacau. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luan Fengyun. Lu Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana Luan Fengyun melukai Xian Yanxing dalam serangan diam-diam di pertempuran Gunung 100 yang mulia setengah tahun yang lalu. Dia tidak menyangka akan mengalami kekacauan angin dan awan di sini lagi. Lu Ming, kalian telah bersembunyi selama setengah tahun. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi hari ini. Luan Fengyun memelototi Lu Ming dan yang lainnya dengan niat membunuh. Tatapannya tertuju pada Ruan Tingting sejenak sebelum dia menatap Long Qianli. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Long Qianli, dan dia takut Long Qianli akan ikut campur. Dia bersembunyi selama setengah tahun. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, orang lain lahir di tengah kerumunan. Sesosok melangkah di udara dan naik. Wang Jue. Lu Ming sedikit terkejut. Bab 821 menghancurkan angin dan awan yang kacau balau. Dia belum pernah melihat Wang Jue sejak pertempuran daftar Raja Surgawi.
Dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan, tetapi sekarang dia telah muncul. Apa yang salah? Kamu telah dikalahkan, dan sekarang kamu ingin dikalahkan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku kalah dalam pertempuran para raja, tapi apa pentingnya kalah di kerajaan raja? Tingkat samudera spiritual adalah dunia tempat para jenius bersaing. Sekarang, aku bisa mengalahkanmu semudah membalikkan tanganku. Tubuh Wang Jue memancarkan aura terbakar. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi menyaksikan dengan penuh minat. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di Istana Langit Empyrean akan benar-benar mengalami perselisihan internal. Tentu saja mereka senang melihat hal ini terjadi. Long Qianli sedikit mengernyit. Dia mengenali Lu Ming, tapi dia sudah pernah membantu Lu Ming dan kelompoknya. Dia tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi mereka setiap saat. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari keluarga kuno. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada Wang Haoxian, yang berdiri di belakang Lu Ming. Dia sangat terkejut. Mengapa Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming? Jika Wang Haoxian bergerak, dia tidak percaya diri. Wang Jue, bagaimana kalau mengizinkanku memiliki orang ini? Luan Fengyun memandang Wang Jue. Baiklah. Wang Jue mengangguk. Akan lebih baik jika Luan Fengyun bisa menjaga Lu Ming. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan menghalangi jalan Lu Ming. Jika kamu ingin menyentuh Lu Ming, kamu harus melewatiku dulu. Wang Haoxian berkata dengan dingin. Wang Haoxian, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Luan Fengyun berubah drastis. Dia baru saja melihat Wang Haoxian. Dia bingung mengapa Wang Haoxian bersama Lu Ming dan yang lainnya. Dia mengira mereka berada di jalur yang sama. Jika kamu ingin menyentuh Lu Ming, kamu harus mengalahkanku dulu. Wang Haoxian terus berbicara dengan dingin. Hal ini menyebabkan ekspresi Luan Fengyun menjadi lebih buruk. Wang Haoxian adalah seorang jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Wang Haoxian, kenapa kamu melakukan ini? Wang Jue berkata, matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Dia berasal dari klan yang sama dengan Wang Haoxian. Wang Haoxian sangat arogan, sangat berbakat, dan fokus pada kultivasi. Dia tidak pernah bersikap baik kepada orang lain, terutama laki-laki. Selain mencintai kakaknya Wang Haotian, dia hampir tidak punya teman. Sekarang, dia berdiri di depan Lu Ming dan membantunya memblokir musuh yang kuat. Ini agak sulit dipercaya. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga tidak percaya. Banyak orang yang tidak mengenal Lu Ming menebak siapa dia hingga mampu membuat keajaiban tingkat dewa. Wang Haoxian bertindak seperti ini. Aku akan melepaskanmu hari ini demi Wang Haoxian, kata Luan Fengyun dengan dingin. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Apakah aku memintamu pergi? Bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Suara Lu Ming terdengar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Wang Haoxian, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Luan Fengyun berhenti dan melirik Wang Haoxian. Namun, Wang Haoxian mundur 2 langkah. Dia tampak sangat patuh pada Lu Ming dan tidak berniat ikut campur. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Luan Fengyun juga mengerutkan kening, dan berkata, Lu Ming, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, aura kuat muncul dari tubuhnya. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Jelas sekali bahwa awan angin yang kacau juga telah mengalami kemajuan besar dalam 6 bulan terakhir, dan telah meningkat 1 tingkat. Sebuah busur besar muncul di tangannya, dan aura di sekelilingnya menjadi tajam. Bas! Dia mundur dan memasang anak panah di busurnya. Sebuah anak panah menembus angkasa dan melesat ke arah Lu Ming. Itu secepat kilat dan sekuat guntur. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari favorit kuasi surga dalam daftar 1000 talenta teratas, kekuatan tempur Luan Fengyun sangat kuat. Tidak banyak orang dengan level yang sama yang bisa menghindari panah ini. Xian Yanxing, si gendut, dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Tampaknya mereka tidak khawatir sama sekali. Lu Ming tidak bergerak dan membiarkan anak panah itu mengenai dirinya. Sepertinya Lu Ming tidak bereaksi sama sekali. Lu Ming akan mati. Banyak orang mempunyai pemikiran ini. Anak panah itu merobek udara dan tiba di depan glabella Lu Ming dalam sekejap. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya pindah. Dia mengulurkan tangannya.
Tidak banyak orang yang bisa melihat ketika dia mengulurkan tangan dan menangkap anak panah itu. Anak panah itu berhenti tepat di depan Glabella Luming, kurang dari 1 inci darinya. Hampir semua orang membelalak karena terkejut. Luming sebenarnya menangkap anak panah itu dengan tangan kosong. Ini bukanlah anak panah yang ditembakkan oleh orang biasa, tapi oleh Luan Fengyun. Sebuah anak panah yang ditembakkan oleh Luan Fengyun, yang telah mencapai puncak tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, benar-benar menakutkan dan dapat membunuh seorang ahli biasa di tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual. Namun, Luming dengan santai meraihnya di tangannya. Dampak visual seperti ini sungguh terlalu hebat, membuat pikiran orang menjadi linglung. Luan Fengyun, sudah setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu belum mengalami kemajuan sama sekali. Lu Ming tersenyum. Dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan panah di tangannya hancur. Murid Luan Fengyun berkontraksi, dan dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia menarik busurnya lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. 9 anak panah itu ditembakkan dalam garis lurus. Anak panah dari belakang mengenai anak panah di depan, menyebabkan kecepatan anak panah di depan meningkat drastis. Kecepatan panah pertama bahkan lebih mengerikan. Namun, Luming maju selangkah dan menyerang dengan telapak tangannya. Anak panah itu hancur berkeping-keping. Hati Luan Fengyun dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia dengan panik mundur. Luming mengambil beberapa langkah ke depan dan muncul di depan Luan Fengyun dalam sekejap. Karena ketakutan, Luan Fengyun meledak sekuat tenaga. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Luming. Luming menyerang dengan telapak tangannya dan pedangnya hancur. Cakar Luming mencengkeram tenggorokan Luan Fengyun. Esensi klasik dalam tubuh Luan Fengyun telah tersegel sepenuhnya. Dia sedang berjuang di tangan Luming. Penonton sangat terkejut. Luan Fengyun adalah seorang pilihan kuasi surga dan sangat kuat. Namun, di tangan Luming, dia seperti anak ayam kecil, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Semua serangan Luming dengan mudah dibubarkan dan dibatalkan. Beberapa orang yang mengetahui tentang pertempuran di 100 gunung yang dihormati bahkan lebih terkejut. Saat itu, Luming sepenuhnya ditekan oleh Luan Fengyun dan bukan tandingannya. Namun, baru setengah tahun berlalu dan kekuatan tempur Luming telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia benar-benar bisa menekan Luan Fengyun. Benar-benar menakutkan. Lepaskan dia. Kedua pemuda itu berteriak dari balik awan angin yang kacau dan menyerang Luming pada saat yang bersamaan. Bang! Tendangan Luming mengandung kekuatan langkah menghentak surga 9 naga. Kedua pemuda itu berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, tetapi mereka bukanlah anak ajaib dan jauh lebih rendah dari Luming. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah dan mundur. Seberkas cahaya muncul di jari Luming dan dia menebasnya. Puci! Darah berceceran ke segala arah. Salah satu lengan Luan Fengyun terlepas dan dipotong oleh Luming. Luan Fengyun menggeram pelan, dan tubuhnya mulai meronta sekuat tenaga. Luming mengayunkan lengannya dan membuang Luan Fengyun. Lengan ini akan digunakan untuk membalas serangan diam-diammu. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan melawanku lagi. Luming berkata dengan dingin. Luan Fengyun berteriak dengan marah. Dia mengedarkan kultivasinya untuk menghentikan pendarahan dan memandang Luming dengan sedikit kebencian dan keterkejutan. Di sisi lain, pupil Wang Jue berkontraksi tajam, dan jantungnya bergejolak. Kekuatan tempur Wang Jue kuat dan bakatnya luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk peringkat Raja Surgawi. Begitu dia menerobos ke alam lautan roh, budidayanya meningkat pesat, dan dia sekarang berada di puncak alam lautan roh tingkat keempat. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk menghancurkan Luming dan membalas dendam pada hari dia menduduki peringkat Raja Surgawi. Bab 822 mundur tanpa perlawanan. Namun, dia sekarang menyadari bahwa kultivasi Luming tidak terduga. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Luan Fengyun dihancurkan oleh Luming. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, tatapan Luming beralih padanya. Sekarang, apakah kamu masih ingin bertarung? Suara tenang terdengar. Mata semua orang terfokus pada Wang Jue. Apakah kamu masih ingin bertarung? Dia tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Jika Luan Fengyun dengan mudah dikalahkan, maka jika dia bertarung, bukankah dia akan lebih dikalahkan? Wajah Wang Jue berubah menjadi hijau dan kemudian putih. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi.
Dia berubah menjadi cahaya pelangi dan langsung meninggalkan tempat ini. Dia mundur tanpa perlawanan. Tidak ada yang merasa mundurnya Wang Jue adalah tanda pengecut. Faktanya, banyak orang yang setuju dengan tindakan Wang Jue. Saat menghadapi lawan yang tidak bisa ia kalahkan, mungkin mundur adalah pilihan paling bijak. Lu Ming tersenyum tipis dan kembali ke Xian Yanxing dan yang lainnya. Di depan platform batu, mata panjang Qianli bersinar saat dia melihat ke arah Lu Ming. Dia terkejut karena dia tidak bisa melihat melalui Lu Ming. Dia masih ingat bahwa setengah tahun yang lalu, di Gunung 100 yang mulia, Lu Ming dan yang lainnya harus mengandalkan reputasinya untuk meninggalkan gunung tersebut. Namun, hanya dalam waktu setengah tahun, Lu Ming telah memberikan perasaan yang tak terduga pada Long Qianli. Hehe, menarik. Di platform batu, Blood Sword 19 mencibir. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi dan berkata, karena tidak ada orang lain di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual yang akan bertarung, maka mari kita bertempur di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Cahaya darah, pergilah. Ya, seorang pria muda di samping Blood Sword 19 mengangguk dan melangkah maju, muncul di tengah platform batu. Aura di tubuhnya meledak. Puncak alam samudera spiritual tingkat kelima. Tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, siapa yang akan maju dan bertarung? Wajah Su Emang pucat, tapi matanya semerah darah. Lingkungan sekitar platform batu benar-benar sunyi. Kali ini, Sekte Mayat Langit jelas telah mengirimkan ahli top dari semua tingkatan. Kekuatan tempur mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Cahaya berdarah ini jelas merupakan sosok seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, naik ke atas hanya akan memalukan. Aku akan pergi. Beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda berjubah merah terbang ke ring pertarungan. Semua orang menyadari bahwa orang ini adalah dewa semu yang ajaib dari klan Wang. Dia sangat kuat. Ledakan, nyala api memenuhi udara saat hewan kesayangan klan Wang meraung dan menyerbu menuju cahaya merah darah. Bas! Pedang itu berdengung saat pedang berwarna darah Qi melonjak. Cahaya berwarna darah memancarkan ki darah yang pekat saat bertarung dengan surga favorit klan Wang. Alam niat darah dari Sekte Mayat Surgawi sangat kuat. Keluarga Wang bukanlah tandingannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Benar saja, setelah selusin gerakan, Paragon klan Wang bukanlah tandingannya dan berhasil ditekan. Setelah beberapa gerakan lagi, dia terpaksa batuk darah dari lampu merah darah dan tersesat. Siapa lagi yang ingin bertarung? Cahaya berdarah terus menantangnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sial, aku akan bertarung denganmu. Seorang pemuda kekar meraung dan bergegas menaiki platform batu. Namun, pemuda ini bahkan lebih lemah dari ahli kebanggaan surga klan Wang. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang naik panggung untuk bertarung. Sayang sekali Luan Fengyun dikalahkan. Awalnya, Luan Fengyun adalah kekuatan pertempuran penting dari tingkat samudera spiritual tingkat kelima, dan mungkin merupakan tingkat samudera spiritual tingkat kelima yang terkuat di tempat kejadian. Dia mungkin bisa melawan pihak lain. Sekarang lengan Luan Fengyun telah terputus, tidak ada seorang pun di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual yang dapat melawannya. Diskusi lembut bisa terdengar dari sekitar. Angin dan awan yang kacau bukanlah apa-apa. Biarkan saya mengajari dia bagaimana berperilaku. Ketika si gendut mendengar ini, dia langsung merasa tidak senang. Dia menyeringai, membawa kapak perangnya, dan melangkah maju ke platform batu. Lu Ming dan yang lainnya tersenyum. Mereka tidak khawatir tentang lemaknya. Dalam pertarungan di level yang sama, kecuali si gendut bertemu dengan seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan dewa, dia tidak akan kalah. Berat, kamu sangat sombong. Biarkan aku melayanimu. Pria gendut itu memegang kapak di satu tangan dan berputar beberapa kali di udara. Kapak seukuran pintu bersiul mengikuti angin saat melihat ke arah lampu merah darah secara provokatif. Seolah-olah dia adalah master yang tiada taranya. Si gendut ini, bisakah dia melakukannya? Beberapa orang mengungkapkan keraguannya. Aku seharusnya bisa, kan? Kembali ke 100 gunung yang dihormati, si gendut dan Lu Ming ini berperang melawan keluarga Luan dan ahli keluarga Jiang. Kekuatan tempur yang mereka tunjukkan juga sangat kuat. Seseorang menjawab. Beberapa dari mereka memandang si gendut dengan harapan, berharap dia akan menang.
Bertarung. Lampu merah darah sangat jelas. Pedang Ki berwarna merah darah melonjak ke langit dan menebas lemak. Sarangnya, aku bahkan belum menyuruhmu memulai, dan kamu sudah bergerak. Anda curang. Pria gendut itu berteriak. Dia memutar kapak lebar di tangannya dan memblokir di depannya. Dentang. Cahaya pedang berwarna merah darah menusuk kapak lebar pria gemuk itu, membuat suara benturan logam. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, ambil ini. Kapak perang pria gemuk itu bergetar, dan cahaya merah darah merasakan kekuatan yang besar. Ekspresinya berubah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Saat dia mundur, dia disambut oleh serangan seperti badai dari Fatih. Kapak tempur itu bagaikan angin puyuh, yang terus-menerus menebas cahaya merah darah. Setiap serangan sepertinya mampu membelah langit. Ekspresi lampu merah darah berubah drastis. Ia mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi dengan setiap gerakan yang diblokir, ia akan mundur selangkah. Setelah 10 serangan kapak berturut-turut, lampu merah darah mengeluarkan seteguk besar darah dan terlempar. Ia memenangkan. Si gendut menang dengan kekuatan yang menghancurkan. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Haha, kamu benar-benar lemah. Pria gendut itu tertawa. Baiklah, gemuk, kamu luar biasa. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan ekspresi riang. Dia akhirnya memenangkan satu pertempuran. Dia telah kalah terlalu banyak dalam 2 hari terakhir. Dia telah tertangkap basah oleh Sekte Mayat Surgawi dan kalah dalam banyak pertempuran berturut-turut. Sekarang, dia akhirnya memenangkan satu pertarungan. Si gendut ini berdiri bersama Luming. Tentu saja dia tidak buruk. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Mereka yang bisa berjalan bersama kemungkinan besar adalah orang jenius dengan level yang sama. Memang, diskusi di sekitarnya membuat si gendut merasa semakin nyaman. Haha, Sekte Mayat Surgawi, apakah kamu punya yang lebih kuat? Cepat dan kirim mereka keluar. Aku akan mengurusnya satu per satu. Kapak perang di tangan si gendut berayun maju mundur, menyebabkan angin kencang bertiup. Hah! Pedang darah 19 mendengus dingin. Kali ini, Sue Mang adalah yang terkuat di antara jenius spiritual tingkat samudera tingkat 5 yang dia bawa. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa memperoleh kemenangan berturut-turut dengan membuat istana surgawi surga Empyrean lengah dan meredam semangat mereka. Dia tidak mengira seorang gendut akan muncul entah dari mana dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Apakah kamu membangkitkan garis keturunan dewa? Petik 2. Pedang darah ke-19 bertanya dengan dingin. Jika si gendut adalah anak ajaib tingkat dewa yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, tidak akan ada kejayaan bahkan jika dia menang. Omong kosong. Jika saya telah membangkitkan garis keturunan dewa, saya tidak akan memerlukan begitu banyak gerakan untuk mengalahkannya. Satu gerakan saja sudah cukup. Pria gendut itu cemberut. Baiklah, kalian menangkan pertarungan ini. Pedang darah ke-19 kemudian menoleh ke arah Long Qianli dan berkata, Long Qianli, mengapa kita tidak melakukan pertarungan antara para jenius tingkat dewa? Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar dan mata mereka berbinar. Acara utama akan segera dimulai. Akhirnya tiba waktunya untuk pertarungan antara keajaiban tingkat dewa. Membangkitkan garis keturunan dewa dan tidak membangkitkan garis keturunan dewa adalah dua konsep yang berbeda. Sebagian besar ahli kebanggaan surga hanya membangkitkan garis keturunan tingkat raja, dan banyak dari mereka hanya berada di tingkat ke-9. Terlalu sulit untuk membangkitkan garis keturunan dewa.